Y finalmente, en Jerez, en Andalucía. Yamaha bangkit. Quartararo cetak rekor dramatis di Le Mans, Marc Marquez dan Ducati tak berkutik. Kebangkitan Yamaha di MotoGP 2025 bukan sekadar isapan jempol. Setelah sebelumnya merebut pole di Jerez, kini giliran Le Mans yang menjadi panggung pembuktian Fabio Quartararo. Di hadapan ribuan fans tuan rumah, sang El Diablo tampil fenomenal. Mencetak pole position dengan lap rekor baru 1 menit 29.324 detik dan melakukannya secara dramatis di sisa 1 menit terakhir sesi kualifikasi. Tak hanya menggetarkan tribun Le Mans, catatan waktu ini juga memupus harapan Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang sebelumnya tampil tercepat di sebagian besar sesi Q2. Sirkuit Le Mans yang semula seperti akan jadi milik Ducati, berbalik menjadi panggung kejayaan Yamaha. Dengan satu putaran sempurna, Quartararo mengguncang dominasi Ducati dan membuat seluruh paddock terdiam. Sesi kualifikasi berlangsung sengit sejak bendera hijau dikibarkan. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati, tampil garang dengan torehan waktu 1 menit 29,442 detik yang sempat tak tertandingi selama lebih dari 5 menit. Para komentator mulai membicarakan pole pertamanya bersama Ducati, hingga tiba momen klimaks yang mengubah segalanya. Dengan waktu hanya beberapa detik terakhir, Fabio Quartararo melakukan percobaan terakhirnya. Dalam satu lap yang presisi dan penuh keberanian, Quartararo menari di atas motor YZR M1. Setiap tikungan dilibas tanpa kesalahan. Ketika ia melintasi garis finish dan angkanya muncul di layar, 1 menit 29,324 detik, tribun Le Mans meledak. Lap itu luar biasa. Saya tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan, jadi saya berikan segalanya, ujar Quartararo dengan napas tersengal usai sesi. Saya tahu Marc sedang memimpin. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa Yamaha belum selesai. Kemenangan ini bukan hanya soal skill individu. Yamaha secara sistematis membangun ulang performa mereka setelah 2 musim yang mengecewakan. Pengembangan aerodinamika baru, pengaturan suspensi yang lebih progresif, dan strategi elektronik yang disesuaikan dengan karakter Quartararo, semuanya membuahkan hasil. Motor M1 kini tampil lebih kompetitif di sektor akselerasi dan sangat lincah di tikungan cepat. Inilah yang menjadi senjata utama Quartararo untuk mengalahkan Ducati, termasuk Marquez, Bagnaia, yang terkenal dengan kekuatan top speed mereka. Massimo Meregali, direktur tim Yamaha, menyatakan, lap terakhir itu adalah mahakarya. Tapi lebih dari itu, ini adalah validasi dari arah pengembangan kami. Bagi Marc Marquez, hasil ini tentu terasa pahit. Setelah tampil konsisten dan agresif sepanjang akhir pekan, ia sempat mencicipi posisi puncak di Q2. Namun Yamaha dan Quartararo berhasil menyalipnya di saat paling menentukan. Marquez pun harus puas start dari posisi kedua. Saya sudah push semaksimal mungkin. Tapi Fabio luar biasa. Aku Marquez. Kami masih dalam progres bersama Ducati. Yang penting kami kompetitif. Tapi ya, kehilangan pole di lap terakhir, itu selalu menyakitkan. Meski demikian, hasil ini tetap menjadi tanda positif bagi Marquez dan Ducati, bahwa adaptasi mereka menunjukkan progres cepat. Namun, pertanyaan besarnya kini, apakah mereka bisa membalikan keadaan di balapan utama? Tribun Le Mans berubah jadi lautan biru dan merah. Fans Prancis yang sudah memenuhi sirkuit sejak pagi hari dibuat histeris oleh penampilan sang idola. Saat waktu 1 menit 29,324 detik muncul di layar, suara sorakan nyaris menenggelamkan deru mesin. Spanduk bertuliskan, Alles Fabio, berkibar di seluruh area. Beberapa fans bahkan menangis haru menyaksikan pembalap lokal mereka kembali berjaya. Tak berlebihan jika disebut bahwa hari itu, Le Mans benar-benar menjadi milik Fabio Quartararo. Saya tidak pernah merasa sekuat ini secara mental, ujar Quartararo. Energi dari penonton, semangat dari tim, semuanya menyatu. Saya merasa seperti tak bisa kalah hari ini. Ducati, sang penguasa grid dalam 2 musim terakhir, kini mendapat tekanan dari segala arah. Setelah gagal rebut pole di Jerez, kini mereka kembali dikalahkan, bahkan oleh satu-satunya motor Yamaha di barisan depan. Bukan hanya Quartararo yang cepat, tapi Ducati juga tampaknya mulai kesulitan beradaptasi di beberapa trek teknikal seperti Le Mans. Grip ban belakang yang tak stabil dan kesulitan mengatur temperatur ban menjadi tantangan utama. Pecco Bagnaia yang finish di P6 mengakui hal ini. Kami harus temukan solusi untuk sektor akhir. Fabio menemukan waktu di sana, dan kami belum bisa menyainginya. Catatan waktu 1 menit 29,324 detik resmi, menjadi lap tercepat sepanjang sejarah MotoGP di Le Mans.
Ini bukan hanya sebuah angka, tapi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Kembalinya harapan bagi Yamaha, dan mungkin juga kembalinya era persaingan sejati di MotoGP. Satu lap, satu momen, satu pembalap, mengubah seluruh narasi musim. Dengan pole position dramatis dan lap rekor baru di Le Mans, Fabio Quartararo mengirimkan pesan tegas ke seluruh rival. Yamaha telah bangkit, dan ia siap bertarung untuk merebut kembali mahkota juara dunia. Marc Marquez harus mengakui keunggulan sang rival. Musim ini kini terbuka lebar. Bukan lagi Ducati Cup, melainkan MotoGP yang penuh drama dan kejutan. Karena kini, sang El Diablo telah kembali, dan dia lebih cepat dari siapapun. Kebangkitan yang tak terduga, Yamaha kembali ke garis depan. Marc Marquez terkejut dan berikan pengakuan mengejutkan. Dunia MotoGP dikejutkan oleh kebangkitan dramatis dari pabrikan Jepang, Monster Energy Yamaha. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan performa yang inkonsisten, akhirnya sinyal kebangkitan muncul dengan sangat kuat di sirkuit Jerez. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir, YZR-M1 benar-benar menancapkan kuku sebagai motor yang mampu bersaing di barisan terdepan. Pole position, pemecahan lap record, dan podium kedua menjadi bukti sahih. Yang lebih mengejutkan, pengakuan jujur dan terbuka dari rival bebuyutan, Marc Marquez. Saya harus bilang, ini bukan Yamaha yang saya kenal 2 musim terakhir, ucap Marquez dengan ekspresi serius. Saya melihat Fabio menari di atas motor seperti dulu, tapi kali ini dengan mesin yang jelas-jelas lebih kuat dan konsisten. Saya tak menyangka mereka bisa pulih secepat ini, imbuhnya. Kejutan dimulai sejak sesi latihan bebas. Fabio Quartararo, dengan menggunakan Yamaha YZR-M1, langsung tampil meyakinkan. Namun yang benar-benar mencengangkan adalah ketika Quartararo mencatatkan waktu tercepat sepanjang sejarah Jerez, memecahkan lap record dan mengunci pole position. Dalam balapan, walau dikepung oleh gerombolan Ducati, yang selama beberapa musim menjadi pabrikan dominan, Quartararo tampil garang dan mampu bertahan di posisi depan. Ia finish di posisi kedua, satu-satunya pembalap non-Ducati yang berada di 5 besar. Rasanya seperti kembali ke tahun 2021, kata Quartararo sambil tersenyum puas di Parc Ferme. Tapi kali ini, kami punya paket yang lebih lengkap. Mesin ini, saya bisa katakan, akhirnya memenuhi harapan, tambahnya. Tidak berhenti di balapan, Yamaha juga tampil gemilang di sesi tes resmi setelah GP Jerez. Dengan membawa pembaruan pada aerodinamika, elektronik, dan sasis, Yamaha kembali mencetak waktu luar biasa. Quartararo dan Alex Rins menempati posisi ketiga dan keempat dalam sesi tersebut, hanya terpaut kurang 1 detik dari pemuncak tercepat. Namun bukan hanya waktu yang membuat orang berbicara, melainkan cara YZR-M1 bekerja. Kecepatan di lintasan lurus, kestabilan saat masuk tikungan cepat, dan efisiensi ban menjadi bukti nyata dari evolusi besar Yamaha. Saya melihat data mereka dan jujur, itu membuat saya berpikir 2 kali, ujar Marquez dalam wawancara dengan media Spanyol. Top speed mereka tidak lagi tertinggal jauh. Dalam beberapa sektor, mereka bahkan unggul. Sebagai salah satu ikon MotoGP modern, Marc Marquez dikenal bukan hanya karena kehebatannya di lintasan, tapi juga ketajamannya dalam menganalisis rival. Setelah akhir pekan yang penuh kejutan ini, Marquez melontarkan beragam komentar yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi bisa mengabaikan Yamaha. Biasanya saya tahu siapa yang harus saya waspadai sejak awal musim, tapi sekarang, Yamaha kembali masuk dalam daftar itu, ujar Marquez pasca tes. Dalam wawancara terpisah, ia menambahkan, saya melihat cara mereka mengembangkan motor. Itu bukan hanya peningkatan kecil. Ini revolusi. Dan ketika Anda melihat hasilnya di lintasan, Anda tahu ini bukan kebetulan. Tak hanya itu, kepada media Italia, ia sempat berujar, jika saya di Ducati sekarang dan Yamaha terus seperti ini, maka tahun depan kami semua harus kerja 2 kali lebih keras. Kebangkitan Yamaha bukan hasil semalam. Sejak 2023, pabrikan asal Iwata itu telah melakukan perubahan besar-besaran di lini teknis. Pada musim lalu, mereka merekrut insinyur ex-Ducati, memperkuat tim pengembangan Eropa, dan menandatangani kerjasama dengan mitra teknologi baru di bidang elektronik serta data analytics. Salah satu tokoh kunci di balik transformasi ini adalah Max Bartolini, mantan kepala teknis Desmosedici Ducati. Ia membawa pendekatan baru dalam pengembangan tenaga mesin Yamaha, fokus pada efisiensi termal, pemanfaatan energi, dan manajemen daya keluar tikungan. Kini hasilnya terlihat nyata. Kecepatan puncak meningkat drastis, stabilitas saat late braking membaik,
dan kontrol traksi terlihat jauh lebih halus dibandingkan tahun lalu. Meskipun Ducati masih memegang kekuatan dominan secara keseluruhan, performa Yamaha telah membuat mereka mulai melirik ke belakang. Direktur teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, bahkan mengakui bahwa data dari Jerez menunjukkan bahwa Yamaha telah menutup gap lebih cepat dari perkiraan. Bukan hanya Ducati yang merasakan tekanan. Bahkan KTM dan Honda kini mulai mengevaluasi ulang strategi pengembangan mereka. "Saya pikir kami semua sedikit lengah," ujar Brad Binder, pembalap KTM Factory. "Kami terlalu fokus pada Ducati dan lupa bahwa Yamaha punya potensi besar. Dan sekarang mereka membuktikannya," lanjutnya. Di tengah semua sorotan, Fabio Quartararo tetap menjadi pusat perhatian. Juara dunia 2021 ini sempat frustrasi dalam 3 musim terakhir. Namun kini senyumnya kembali hadir dengan lebih yakin. "Saya merasa seperti menemukan kembali diri saya," kata Fabio. "Saya tidak perlu lagi memaksakan diri untuk menutupi kekurangan motor. Kini, saya dan motor bisa saling melengkapi," tambahnya dengan nada bahagia. Meski hasil di Jerez sangat positif, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Yamaha perlu menunjukkan bahwa kebangkitan ini bukan hanya sekadar cocok sirkuit. MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans adalah medan ujian berikutnya. Namun satu hal kini sudah pasti, peta persaingan MotoGP telah berubah. Yamaha kembali menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Dan jika seorang Marc Marquez, pembalap paling dominan dekade terakhir, mengakui dengan segala kerendahan hati bahwa Yamaha kini sudah kembali dan siap bertarung, maka jelas bahwa musim ini akan menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP modern.